kasauti dibalik wala yusamma lafzo. Fakharaja sampai situ. Sudah sampai situ ya? Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Sabar Musa. Sedikit banget. Fakharaja. Nah, insyaallah. Oke. Jadi kemarin lafadz yaitu suara yang ada huruf hijaiyahnya. Suara yang ada huruf hijaiyahnya. Tinggal sebaliknya sekarang, fa'ilam yastamil. Maka jika tidak mencakupi ianya suara ala ba'dil hurufi, di atas sebahagian huruf-huruf. Kasautit tibli, seperti suara gendang ya. Fa'ilam yastamil, maka jika tidak mencakupi ianya suara, yastamil fa'ilnya huwa, kembali ke suara sautun. Ala, di atas ba'dil hurufi, sebahagian huruf. Kasautit tibli, seperti suara gendang. Fala yusamma lafdan, maka tidak dinamakan akan dianya suara akan lafad. Ini gampang sebenarnya. Lafad suara yang ada huruf hijaiyahnya. Enggak? Kalau suara enggak ada huruf hijaiyahnya enggak disebut lafad dalam bahasa Arab. Dah gitu doang. Tadi kalam mesti ada lafadnya. Kalam mesti ada lafadnya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, kan semua ada lafadnya tuh. Fa kharaja bil lafzi. Fa kharaja bil lafzi makana mufidan walam yakun lafdan kal isyarati wal kitabati wal aqdi wan nasbi atau wan nusbi kita baca lagi. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan lafaz, maka keluar dengan perkataan lafaz. Al kalamu huwal lafdu, lafaz itu. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan lafaz, lafaz yang ada dalam kurung, dalam jarumiyah, al-lafdu. Oleh apa keluar? Ma fa'il kharaja. Ma isim mausul fa'il kharaja. Ma isim mausul pada harafa fa'il kan? Fi'il butuh kepada fa'il, kharaja fi'il madhi, fa'ilnya ma. Cuma karena dia isim mausul enggak kelihatan dhammahnya. Ya kan? Mabni. Fa kharaja bil lafzi, keluar dengan lafaz oleh ma, oleh sesuatu. Karena oleh sesuatu, karena yang ada ianya sesuatu itu mufidan, memberi faedah. Walam yakun lafdan, dan tidak ada ianya sesuatu itu lafad. Keluar dengan perkataan lafad oleh ma, oleh sesuatu, karena yang ada ianya sesuatu itu mufidan, berfaedah. Walam yakun, dan tidak ada ia sesuatu itu lafad. Kalam mesti lafad. Keluar dengan perkataan lafad berarti sesuatu yang bukan lafad, kan gitu. Dia ada faedahnya. Kita mengerti, tapi nggak ada lafadznya, nggak disebut kalam. Karena kalam kuncinya mesti ada lafadz dan ada faedah. Sekarang ada lafadz nggak ada faedah, bukan kalam. Atau ada faedah, nggak ada lafadz, bukan kalam. Makna ada faedah nggak ada lafadz. Kita gini, kita ke kota Bungo, di sana ada tulisan es hilang. Apa maksudnya? Dilarang parkir. Es kali ya, larang parkir kan? Larang parkir. Kan kita paham tuh. Oh, ternyata nggak boleh parkir. Paham, mufid, ada faedahnya. Tapi lafadznya nggak ada, bukan kalam. Itu kan? Itu lampu merah, kan gitu. Lampu merah rendah nggak boleh lewat. Kan nggak ada ucapannya ya, nggak ada bunyinya. Itu gampang banget. Mana contohnya? Ya, ini kayak iseng-iseng berhadiah nih. Kalau isyarati seperti isyarah kan? Isyarah orang bisu. Kita paham kan? Tapi nggak ada bunyinya, bukan kalam. Wal kitabati seperti tulisan. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim bukan kalam sebelum dibaca, karena nggak ada bunyinya. Begitu dibaca ada bunyinya baru kalam. Wal akdi, dan seperti akdi. Apa kita artikan akdi? Ya, tanda-tanda lah. Kalau isyarah tadi isyarah, kalau kita bahas tulisan, kalau akdi tanda-tanda. Seperti tanda parkir tadi. Ya, tanda-tanda wal akdi. Ya gitu aja kita artikan. Seperti tanda parkir, lampu merah, wan nusbi, dan seperti tanda juga. Samain aja dah biar mudah, tanda aja. Jangan memberatkan. Fala tusamma kalaman 'indan nuhati. Fala tusamma, maka tidak, tusama dinamakan. Maka tidak dinamakan akan semua tadi.
isyarah, kitabah, akdi, nasbi, gitu kembalinya. Itu sama fi'il mudhari' majhul. Dia kan perlu pada naib fa'il. Naib fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Kembali ke isyarah, kitabah. Fala itu sama, maka tidak dinamakan akan dianya isyarah, kitabah tadi kalaman akan kalam indan nuhati di sisi ulama nahu. Ulama nahu baru disebut kalam, ada lafaz, ada faedah. Kurang salah satu, bukan kalam. Ada faedah doang, kita ngerti, yang ada lafaznya kan. Kembali ke i'rab. Nah, ini kita yang penting belajar i'rab nih. Ya, yang lain nggak terlalu penting lah. Kana mufidan. Kana fi'il apa namanya? Kana. Fatihah. Fi'il apa? Kana. Jurumiyah ada. Kana amsa asbaha. Apa namanya? Kana, masih ingat nggak? Kana. Fi'il apa namanya? Hah? Lupa ya? Masya Allah. Kana namanya fi'il nakis. Kana fi'il nakis. Dia punya tugas dia. Kalau fi'il lain rafa' fa'il, dia bukan. Dia ada teman, ada saudaranya 13 lagi harus dihafal. Kana amsa asbaha adha dhalla bata banyak ya. Jadi tugasnya dia merafa'kan isim, menasabkan khabar. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Kita cari isimnya. Isimnya rafa', ini mustatir nih, takdirnya huwa, kana. Ustaz tasfin kan? Kana huwa kan takdirnya. Ini. Makana sesuatu yang ada iya. Ada iyanya kan? Satu itu mufidan. Makanya kita baca mufidan khabar kan? Khabar kan mansub. Nah, kana rafa' isim nasab khabar. Allahu ghafurun. Apa artinya? Maha pengampun. Kalau ada kana, kanallahu ghafuran. Kan gitu. Satu rafa', satu nasab. Tadinya mubtada khabar. Allahu ghafurun. Begitu ada kana, kanallahu ghafuran. Adalah Allah itu maha pengampun. Misalkan Allahnya kita buang, boleh juga. Karena kembali ke huwa kembali ke Allah. Karena ada iyahnya Allah itu ghafuran kan? Tetap rafa' isim nasab khabar. Gampang banget. Walam yakun lafdan, sama juga yakun. Yakun itu saudara kana. Fi'il mudhari'. Kana yakunu. Kana yakunu, lam huruf jazam. Yakun fi'il mudhari' majzum dengan silam ini, tanda jazam. Sukun kan? Yakun. Asalnya kan yakunu, yakun. Kemudian dia tugasnya rafa' isim nasab khabar. Isimnya mustatir, tersembunyi di dalam takdirnya huwa. Lafdan khabarnya. Makanya nggak boleh kita baca lafdun kan? Nah, tidak ada iya itu lafad. Jadi kalau ada itu khabar itu kode. Nah. Kal isyarati. Kenapa kita baca isyarati? Mas dulu dengan kaf. Nah, kan? Wal kitabati. Kenapa kita baca kitabati? Maktub ke isyarah. Maktub ke isyarati. Wow huruf ah. Nah, huruf ataf ada? Huruf ataf ada di kitab. Nah, kan? Huruf ataf ada berapa? 10. Ada 10. Nah, itu wow fasum ma au am imma balla lakin hatta. Kita biasakan kan sama anak-anak biar lancar. Wow fasum ma au am imma balla lakin hatta. Itu. Karena wow huruf ataf kita bati kita ataf pada isyarati. Makna kita ataf kita posisikan. Ya kan? Jadi seolah-olah kita bati bertempat pada tempat isyarati. Karena isyarati ada huruf jar, berarti kita bati juga ada huruf jar. Seolah-olah begini. Kal isyarati wakal kita bati. Nah gitu kan? Ada pengulangan. Kemudian wal akdi. Akdi kita baca jar karena ataf kepada isyarati juga. Ataf kepada yang pertama dia kan? Ya kan? Wa ataf an-nasbi juga sama. Nataf kepada isyarati kan? Fala. Kenapa kita baca fa? Dari sononya huruf. Kalau huruf memang gitu. La nafi kan? Itu sama fi'il mudhari' majhul. Jadi dia merafa'kan naib fa'il. Nanti kita belajar naib fa'ilnya tersembunyi takdirnya hiya. Fala itu sama. Maka tidak dinamakan akan iya semua. Kalaman akan kalam. Kalam maf'ul. Maf'ul mesti nasab. Karena nasab fathah. Kalaman. Enggak boleh kalamun. Indan nuhati. Nah, gimana Ustaz? Aman kan ya? Masyaallah aman banget nah. Nggak ada rizia sama sekali kan? Kalau pengen ngopi tinggal bilang aja kan? Kopi ada, ustazah ada, bebas. Dah. Ya, sekarang wal murakkabu. Tadi al kalamu huwal lafdul murakkabu. Lafaz udah dibahas. Sekarang pembahasan murakkab. Apa itu murakkab?
Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Wal murakkabu dan bermula murakkab. Atau dan adapun murakkab kalau versi purba ya. Adapun ya. Kalau di Aceh bermula. Sama aja enggak. Itu kan di luar itu. Di luar makna kan? Tambahan untuk kode. Wal murakkabu dan adapun murakkab itu mah sesuatu. Tarakkaba yang tersusun ia. Ianya sesuatu. Wal murakkabu adapun murakkab itu mah sesuatu. Tarakkaba yang tersusun ia. Min kalimataini dari dua kalimat. Fa aksara maka lebih banyak. Yang disebut murakkab gabungan. Arti gabungan lebih dari dua kalimat. Ya kan? Dua kalimat atau lebih? Dua kalimat atau lebih itu murakkab namanya. Kalau satu kalimat doang mufrad. Ya kan? Mana contoh murakkab? Kaqoma Zaidun. Seperti berdirilah oleh si Zaid. Contoh fi'il fa'il. Qoma fi'il, Zaidun fa'ilnya. Sekarang contoh mubtada khobar. Zaidun qaimun. Si Zaid itu berdiri. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Ya. Nah itulah arti murakkab tergabung. Lebih dari dua kalimat. Nah sekarang kita yang penting apa? Min kalimata ini. Min huruf apa? Huruf jar. Kalimata ini majrur bimin. Tanda jarnya? Ya. Limaza ya? Kenapa ya? Tasniyah. 200. Saudul Rahman. Masya Allah. Benar. Karena tasniyah. Ya kan? Kalimatun, kalimatani. Kan gitu. Isim tasniyah kemarin tinggal tambah alif dan ta. Alif dan nun. Itu ketika rofa. Kalau ketika jar nasab. Jadi ya kan? Kalimata ini. Gampang. Nah. Pak Aksara biarin dulu, itu belum nyampe. Isim ghairul munsharif. Nah, dah. Jadi contoh murakkab itu seperti qama Zaidun, Zaidun qaimun. Wal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun. Dan bermula contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il. Wal misalul awwalu bermula contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il. Contoh pertama qama Zaidun. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un dan bermula setiap fa'il itu marfu'. Setiap fa'il mesti marfu'. Tanda rafa'nya terserah kan? Ada yang dhammah, ada yang waw, ada yang alif kan? Tergantung isim apa dulu. Nah. Bermula contoh yang pertama yaitu qama Zaidun itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un dan bermula setiap fa'il itu marfu'. Dah. Wal mithalu tsani mubtadaun wa khabarun. Dan bermula contoh yang kedua itu mubtada dan khabar. Mana contoh kedua? Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Itu mubtada dan khabar. Yang awalnya mubtada, yang keduanya khabar. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'. Nah, wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i. Bermula setiap mubtada itu marfu' dengan ibtida'. Ibtida' permulaan. Setiap mubtada mesti marfu dengan ibtida. Tanda rafa'nya bebas. Kalau isim mufrad tanda rafa'nya dhamma. Kalau isim tasniyah jadi mubtada tanda rafa'nya alif. Kalau jamak mudzakkar salim mubtada berarti tanda rafa'nya waw, al muslimuna kan? Nah, itu. Khabar juga marfu', wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Dan bermula setiap khabar itu marfu' dengan mubtada. Koma dulu. Jangan titik dulu kan? Saya tanya-tanya. Wal misalu i'rabnya. Wal misalul awwalu. Kenapa kita baca misalu? Ada alif lam. Alif lam enggak pengaruh. Yang pengaruh. Kenapa kita misalu kan marfu. Tanda rafa'nya apa? Ada dhamma. Isim marfu ada berapa? 7 kan? Nah, kalau ditanya kenapa kita baca misalu marfu? Jawabannya salah satu dari 7. Ada kala dia mubtada, ada kala dia khabar, ada kala dia fa'il, ada kala dia naib fa'il, itu jawabannya. Enggak ada hubungan dengan yang lain. Apa? Si marfu ada berapa? 7. Fa'il, naib fa'il kan? Yang udah belajar kemarin. Jadi kalau misalu marfu bukan? Ya, tandanya ada dhammah di ujungnya, benar? Berarti jawabannya salah satu dari 7. Kenapa kita baca misalu? Karena apa? Coba artiin lagi. Wal misalul dan
bermula contoh yang pertama. Berarti misalu apa? Mubtada. Mubtada. Kita baca misalu karena Mubtada. mubtada marfu bil ibtida. Itu harus ada tambahannya. Setiap mubtada marfu bil ibtida. Misalu mubtada marfu bil ibtida. Tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya apa? Dari mana kita tahu misalu marfu? Harus ada tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya apa? Wow. Ini dhammah. Dhammah. Wal misalu ada dhammah di ujungnya. Misalu mubtada marfu bil ibtida. Setiap mubtada marfu bil ibtida. Tanda rafa'nya dhammah. Dhammah. Nah, isim mufrad kan? Awalu. Kenapa baca awalu? Wal misalul awalu, dan bermula contoh yang pertama. Kenapa baca awalu? Coba. Berarti harus saya ajarkan kode saya dulu. Begini caranya. Kalau ada bermula, kalimatnya i'rabnya mubtada. Nanti tulis bermula sama dengan mubtada. Itu sama dengan khobar. Yang sama dengan na'at. Kalau ada yang itu na'at. Di sini ada yang nih. Ada video di YouTube, nanti dicek. Video yang saya sematkan kode i'rab. Kode i'rab gundul mantul. Kalau nggak tulis nomor nanti saya bagi. Yang lain udah ada nomornya. Jadi langsung paham i'rab. Ini perhatikan. Wal misalul awalu, dan bermula contoh yang pertama. Di misalu kan ada bermula. Di misalu mubtada marfu bil ibtida. Tanda rafa dhammah. Awalu ada yang kah? Berarti na'at. Awalu na'at kepada misalu. Na'at kepada marfu. Marfu tanda rafa dhammah. Ya. Na'at ngikut man'un. Ataf ngikut ma'tuf. Taukid ngikut muakkad. Badal ngikut mubdal min. Dah gitu-gitu aja. Ya kan? Kayak orang Arab. Nah itu. Awalu na'at kepada misalu. Na'at ikut man'un kah? Karena misalu jadi awalu. Fi'lun. Bermula misal yang pertama itu fi'il dan fa'il. Berarti fi'lun i'rabnya Khobar. khobar. Ada itu kan kodenya, gampang banget. Khobar marfu bil mubtada, tanda rafa' dhammah. Wow. Surata fa'ilun. Atuf ke fi'lun. Ma'tuf pada marfu tanda rafa' dhammah. Kita baca fa'ilun ngikut fi'lun. Fi'lun, fa'ilun kan? Kalau fa'lan, fa'ilan. Fi'lin, fa'ilan kan? Udah. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan bermula. Karena ada bermula tuh. Dan bermula setiap fa'il itu marfu. Berarti kullu mubtada marfu bil ibtida. Tanda rafa dhammah. Mudhaf kullu fa'ilin. Nah, itu penggabungan dua isim kemarin. Penggabungan dua isim disebut mudhaf ilaih kan? Abdullahi, Rasulullahi, tetap yang kedua majrur. Mudhaf kullu fa'ilin mudhaf ilaih. Marfu'un. Apa i'rab marfu'un? Coba ulang makna. Bermula setiap fa'il itu marfu. Harus pakai kode i, kasih di situ biar tahu. Kalau saya kasih itu langsung i. Berarti itu pasti khobar. Itu resepnya. Itu sama dengan khobar, bermula sama dengan mubtada. Perhatikan makna sekali lagi. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Bermula setiap fa'il. Kullu setiap. Ada kode bermula. Bermula setiap fa'il itu marfu. Itu marfu. Marfu'an i'rabnya? Mubtada. Bermulanya di mana? Di kullu. Berarti kullu mubtada. Marfu'an khabar. Khabar marfu. Tanda rafa' dhammah. Gimana Ustaz? Tanda rafa'. Ada razia enggak kira-kira? Coba. Aman langsung jalan. Ini harus pakai kode, ini harus serius, ya kan? Biar bisa. Kalau bermula mubtada. Kalau itu Khobar. kalau yang kalau oleh fa'il. Oleh fa'il. Olehlah fa'il. Nah, ini harus model ini, harus kita bawa ke Aceh ini. Oleh fa'il, oke? Kalau akan maf'ul bih. Akan sama dengan maf'ul bih. Atau naib fa'il, ada dua. Akan itu maf'ul bih atau naib fa'il. Jadi tugas Ustaz begini. Kalau saya kasih tahu bermula langsung kode B, berarti mubtada.
Kalau saya kasih makna itu, kasih i, berarti khobar. Kalau saya kasih makna oleh, berarti kasih o, ya kan? Tapi harus hafal dulu, o sama dengan fa'il. Kalau saya kasih makna akan, kasih a, berarti itu maf'ul bih. Oke? Nah, dia langsung tahu, ya kan? Wal misalus sani, dan bermula contoh yang kedua. Nah, kalau yang kasih YG kan gitu, atau Y aja. Wal misalus sani, bermula contoh yang kedua itu mubtadaun. I'rabnya al misalu Mubtada. mubtada. Nah, kodenya B kan? Marfu' bil ibtida, tanda rafa dhammah. Asani naik kepada misalu, naik kepada marfu, tanda rafa'nya dhammah. Cuma nggak kelihatan karena isim mangkus. Nah, sani ya. Mestinya wal misalu saniyu. Nah, santai ya. Aman. Kemudian mubtadaun Khabar. Nah, ada itu kan? Khabar marfu' mubtada, tanda rafa dhammah. Santai aja Ustaz. Aman Ustaz. Ini kita kembali ke Aceh kan. Jadi orang Aceh insyaallah. Ngerokoknya nggak enak baunya. Udah. Nah itu. Tinggal tambah satu lagi. Wal misalu kan ada waw tuh. Jadi waw kalau di belakang mubtada namanya waw ibtida. Kita sebut waw ibtida atau isti'nah, boleh dua. Waw sebelum mubtada namanya waw isti'nah atau ibtida. Coba, ada yang pengen ditanyakan dulu? Satu lagi. Wa kullu mubtada'in marfu'an bil ibtida'i. Tadi ya. Bermula setiap mubtada. Wa kullu mubtada'in. Dan bermula setiap mubtada marfu'un. Itu marfu' bil ibtida' dengan ibtida'. Jadi waw isti'na. Kullu mubtada. Ada bermula kan? Marfu' bil ibtida'. Tanda rafa' dhammah. Mudhaf kullu mubtada'in mudhaf ilaih. Marfu'un. Kenapa baca marfu'un? Apa i'rabnya? Khobar. Itu tadi. Bermula setiap mubtada itu marfu', itu marfu'. Marfu', ada itu. Marfu'un khobar. Khobar marfu' bil mubtada tanda rafa' dhammah. Bi huruf jar ibtida'i majrur. Tanda jar kasrah kan? Gampang banget. Masyaallah. Sangat mudah sekali. Orang Arab aja nggak belajar begini kan? Kita belajar, kalah orang Arab. Ini apa Ustaz Tasfid? Bebas bertanya. As-su'alu nisful ilmi. Apa artinya? As-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu setengah ilmu. Ini Arabnya as-su'alu mubtada, marfu' bil tidak, tanda rafa' dhammah. Nisfu, kalau ada mubtada perlu kepada nisfu khobar. Khobar marfu' dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Ya kan? As-su'alu nisful ilmi. Mudhaf nisfu, ilmi mudhaf ilaih. Itu terjemahan bebas. Kalau terjemahan versi belajar, bermula bertanya. As-su'alu, ya kan? Kode mubtada. Bermula bertanya itu setengah ilmu. Jadi bermula mubtada, nisfu khabar kan? Gampang banget. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Kita nggak pakai bermula, ya kan? Kalau udah paham nggak usah. Kalau belum paham, bermula masjid itu besar. Al-masjidu mubtada, kabirun khabar kan? Gampang. Al-ustadzatu mujtahidatun. Bermula ustadz ini rajin. Bermula ustazah itu rajin kan? Rajin banget. Jadi ustadzatu mubtada, mujtahidatun khabar. Wal ustadu mujtahidun. Ustadz juga rajin. Nah, ustadu. Nah, ini ustadzatu kan? Mujtahidatun. Antara mubtada khabar harus sesuai. Kalau mubtada muannas khabar muannas. Mubtada mudzakkar khabar mudzakkar kan? Al ustadzu mujtahidun. Kalau dua ustaz yang rajin, al ustadzani mujtahidani. Bermula dua orang ustaz itu rajin keduanya. Al ustadzani mubtada, marfu bil tidak, tanda rafa alif karena isim tasniyah. Enggak? Mujtahidani khabar. Khabar tetap marfu, tanda rafa alif karena isim tasniyah. Kan gitu? Gampang banget. Sekarang banyak ustaz. Al asatidu mujtahiduna.
Semua ustadz itu rajin semuanya. Kayak gitu. Al asatidu mubtada, marfu bil tidak. Tanda rafa dom. Asatidu kan. Mujtahiduna khabar. Khabar marfu juga. Tanda rafa wow. Karena jamak mudzakkar salim, ya kan? Jadi beda kalimat, beda tanda rafa ya. Masya Allah. Ya kan? Segelas kopi Ustaz. Gimana Ustaz ya? Baru 25 menit, lanjut lagi. Wa kharaja. Wa kharaja, lanjut tadi kan? Dapat kan? Wa kharaja bil murakkabil mufradu. Wa kharaja bil murakkabil mufradu, dan keluar dengan kata murakkab. Wa kharaja bil murakkabi, keluar dengan perkataan murakkab oleh al mufradu, oleh mufrad. Oleh apa keluar? Oleh berarti mufradu i'rabnya fa'il, ada oleh. Fa'il siapa? Fa'il? Fi'il kharaja. Kharaja fi'il madhi. Fi'il madhi perlu pada fa'il. Fi'il mudhari' perlu kepada fa'il. Fi'il amar perlu kepada fa'il. Yang perlu kepada fa'il fi'il. Kalau ada fa'il berarti ada fi'il di belakangnya. Nah, itu salah. Wa kharaja bil murakkabi. Keluar dengan kata murakkab. Kan saya kasih tahu. Oleh apa keluar? Nah, ada terkait dengan kharaja kan? Oleh al-mufradu, oleh mufrad. Oleh apa keluar? Oleh mufrad. Berarti mufrad fa'il kharaja. Ini apa banget? Jadi pertanyaan, kenapa baca mufradu? Rafa. Nah, oh fa'il kharaja. Fa'il kan marfu. Tanda rafa toh? Itu i'rabnya, penjelasannya. Kalam lafat harus murakkab. Lebih dari 2 kata atau lebih kan? Jadi keluar dengan perkataan murakkab oleh satu kata mufrad. Kalau satu kata nggak disebut kalam. Ya. Kiki doang, bukan kalam. Kata itu kan. Nah, atau fatihah doang. Nah, contohnya mana? Kazaidin, seperti Zaidin, satu kata, bukan kalam. Bukan kalam, kalimat namanya, kalimat. Fala yuqalu lahu kalamun aidan 'indan nuhati. Fala yuqalu lahu, maka tidak dikatakan. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan lahu baginya mufrad. Lahu kembali ke mufrad. Kasih kode aja kan, ek atau apa gitu. Nah, pinter-pinter lah. Fala yuqalu lahu, maka tidak dikatakan lahu baginya mufrad. Kalamon ayatan akan kalam juga. Indan nuhati, di sisi ulama nahu. Jadi ulama nahu kalau mufrad nggak disebut kalam, disebut kalimat. Nah itu. Nikmat banget satu kopi udah. Habis diseduh. Masya Allah. Lupa kampung kita kalau ngopi. Bisa kayak gitu. Gimana? Bisa kayak gitu. Iya bisa. Nah, lupa kampung. Nah itu ada pertanyaannya Pak, ditanya. Apa kira-kira yang susah dipahami apa? Ya Rob. Ini benar-benar kita kembali ke awal lah. Apa-apa. Lebih baik mulai dari awal. Lebih baik mundur beberapa langkah untuk melompat lebih jauh, ya kan? Kayak domba mau berantem, kan dia mundur dulu, tapi mundur bukan untuk lari, ya kan? Untuk melompat lebih jauh. Kalau kita udah banyak banget materi numpuk, stres pikiran kita, bingung kita mau ngulang yang mana kan? Kelas 1, kelas 2 udah numpuk banget, rak kita udah penuh. Jangan segan-segan kembali ke belakang. Tujuannya untuk lari lebih kencang, istilahnya ngambil tenaga lah, ngambil nafas ya. Nah itu dia. Jangan balik ke belakang Ustaz. Langsung lari jangan, mundur terus lari kan? Jangan. Nah itu. Ya, jadi ini sambil kita tanya-tanya Jarumiyah untuk ingat ya, Jarumiyah. Kalimat ada berapa di Jarumiyah? 3. Apa aja? Isim, Fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Apa arti isim? nama benda. Kata benda, nama segala macam lah kan, yang bukan pekerjaan. Fi'il kata kerja atau pekerjaan ya. Huruf Selain fi'il dan isim. selain fi'il dan isim boleh juga. Huruf kata sambung atau ya selain fi'il dan isim lah, ya kan? Dah. Sekarang bagaimana cara mengenal isim? Dari mana kita tahu satu kalimat itu isim? Ada 2 cara mengenal isim. Kalau di Jarumiyah 1 doang.
dengan mengenal tandanya kan. Ada alif lam misalkan di awal kan, ada tanwin di akhir kan, tanwin, zaidun, zaidan, zaidin kan. Kemudian ada huruf jar, kemudian berbaris khofat kan, jar. Itu mengenal dengan tanda. Atau mengenal dengan arti. Kalau kita tahu arti, setiap kata yang menunjukkan kepada benda pasti isim. Ketemu Ibrahim, kita nggak tahu itu apa, kita lihat, oh Ibrahim nama orang, orang benda kan, berarti Ibrahim isim. Walaupun di Ibrahim nggak ada tandanya, Ibrahim nggak ada tanda, tanwin nggak ada, alif lam nggak ada, huruf jar nggak ada, baris kasrah nggak ada, kan nggak ada tanda. Oh dari makna, oh dia orang, kalau orang isim, yang itu, nah isim. Kemudian langsung kita bahas lagi, isim dibagi dua kemarin, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim ada dua, ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim mabni, isim yang tetap. Nah, nanti kita cari papan tulis biar enak, biar paham. Isim mabni, isim yang tetap, udah pernah. Nah, kan? Kalau isim mu'rab, isim yang berubah. Isim mabni, isim yang tetap, nggak pernah berubah. Isim mabni cuma 6, nggak lebih. Isim mabni cuma ada 6. Isim mabni ada 6. Pertama isim dhomer. Isim dhomernya nggak berubah. Isim dibagi dua, isim mabni, isim mu'rab. Isim mabni, isim yang tetap. Dia ada 6. Enggak? Dia ada 6. Pertama isim dhomer. Mana contoh isim dhomer? Huwa, huma, hum. Ya, kemudian iyahu juga isim dhomer. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna kan? Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Dhomer. Nah, itu dhomer nasab namanya. Dhomer jar kita tambah huruf jar. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minka. Ada min tetap ka kan? Kadang nggak berubah. Minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Nah, itu. Itu isim dhomer namanya kan? Yang kedua isim mabni, isim isyarah. Nah, isim isyarah, tulislah nggak apa-apa, tambahan. Isim mabni ada 6. Pertama isim dhomer. Jadi isim dhomer nggak di i'rab Ustaz, karena nggak berubah. Arti i'rab kan berubah. Isim dhomer huwa, nggak ada hu, nggak ada hui, tetap huwa kan. Mau jadi apapun tetap huwa, huwa, huwa. Kan nggak ada hui, nggak ada hu kan. Kalau Muhammadun ada Muhammadun, ada Muhammadan, ada Muhammadin. Berarti Muhammadun isim mu'rab, isim yang berubah. Kalau isim dhomer isim yang tetap. Tetap bahasa Arabnya mabni. Dah kan? Isim mabni ada 6. Pertama isim dhomer. Kedua isim isyarah. Apa arti isim isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Buat nunjuk apa? Tunjuk. Nunjuk apa aja? Nunjuk benda, nunjuk orang, nunjuk apa yang kita suka tunjuk. Enggak? Mana contoh isim isyarah? Zalika. Apa lagi? Tilka. Terus? Haza. Haza. Terus? Hazihi. Hazihi. Terus? Haula. Haulai. Nah, jadi gampangnya begini. Isim isyarah itu contohnya hadza, hadhihi. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Hadza ustadzun. Hadhihi ustadzatun kan gitu. Nah, hadza untuk satu orang laki-laki, hadhihi untuk satu orang perempuan atau satu benda perempuan. Kemudian isim isyarah lagi hadzani. Hadzani untuk tasniyah. Hadzani ustadzani. Dua orang ini dua orang ustadz. Dua orang laki-laki pakai hadzani. Kalau dua orang perempuan pakai bukan. Hadzani sama hadzani sama maknanya. Itu beda statusnya aja nanti, ya kan? Jadi hadzani dua laki-laki, hadza ini juga dua laki-laki. Hadza hadhihi. Hadzani, hatani. Dua orang perempuan hatani. Hatani ustadzatani. Dua ini dua orang perempuan, dua ustadzah kan? Hatani. Hadza hadhihi, hadzani hatani. Nah, kemudian haulai boleh untuk dua-duanya. Laki-laki boleh, perempuan boleh haulai. Itu jamak. Itu contoh isim isyarah. Banyak isim isyarah. Huna di sini. Hunaka di sana. Sama di sana kan? Zalika itu kan? Tilka juga itu muannas. Nah, itu isim isyarah. Jadi isim isyarah itu mabni. Kecuali isim isyarah yang tidak mabni satu doang, hazaini tadi. Nah, itu berubah dia. Dari hazani berubah jadi hazaini. Seperti isim tasniyah. Semua isim isyarah mabni. Enggak ada i'rab kecuali hazani. Itu kecuali ya. Hazani kalau jadi mubtada, marfu dan rafa' alif. Kalau ada huruf jar hazaini. Nah, nanti paham nanti di depan. Gampang lah. Ya.
Yang ketiga, isim mabni, isim mausul. Satu, isim dhamir. Kedua, isim isyarah. Ketiga, isim mausul. Isim mausul kata sambung. Alladzi, allazani, alladzina. Itu. Alladzi untuk satu orang laki-laki. Alladzani, dua orang laki-laki. Alladzina, banyak orang laki-laki. Bisa nulisnya. Alladzi, alladzani, alladzina. Ingat aja Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu untuk laki-laki. Alladzi, alladzani, alladzina. Untuk perempuan. Allati. Allati. Perempuan, satu orang perempuan. Allati, allatani, allai. Nah. Ya. Allati, allatani, allai. Ini harus bikin proposal, minta papan tulis sama Buya satu buat di sini. Yang gede ya cepat pintar. Request yang empang sama Buya. Yang itu Ustaz. Di lokal, Ya? Ustaz. Gimana? Di lokal bawah kan kosong. Enggak enak di bawah. Jarinya, Ustaz. Pegel naik ukir Ustaz. Udah tua. Nah, dah. Nah, nyampe mana tadi? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Ya. Itu isim mabni yang ketiga, isim mausul. Yang keempat, isim mabni. Isim istifham. Isim mabni yang keempat, isim istifham. Apa arti isim istifham? Istifham, apa makna istifham? Istifham, dari istifham. Kata tanya. Katanya. Isim istifham itu kata tanya. Mas muka, siapa namamu kah? Ma itu isim istifham. Ma untuk nanya. Man anti, ya kah? Man anta. Man kan untuk nanya. Siapa anda kah? Itu isim istifham. Dia selalu man, nggak pernah manu, manna, mani, nggak. Selalu man. Mau ada huruf jarman, mau jadi mubtada man, mau jadi khobar man, mau jadi fa'il man, jadi maf'ul juga man kan? Selalu man. Itulah mabni tetap, nggak berubah kan? Nah, kita sebut pada mahal nanti. Banyak isim istifham. Ma, man untuk nanya pekerjaan, untuk nanya keadaan, kaifa haluk, ya kan? Kaifa isim istifham. Yang itu untuk nanya tempat, aina taskunu, di mana Anda tinggal. Aina isim istifham, nanya tempat. Untuk nanya waktu, mata ji'ta ilahuna, kapan Anda telah tiba di sini. Mata isim istifham. Nah, udah berapa tadi? Ma, man, kaifa, aina, mata. Apa lagi? Nanya apa lagi? Yang belum. Hal huruf istifham. Nah, itu beda. Jadi istifham ada dua. Ada isim istifham, ada huruf istifham. Bagus itu. Huruf istifham ada dua. Hamzah sama hal. Hamzah istifham sama hal. Jadi huruf istifham cuma ada dua. Hamzah dan hal. Nah, kalau isim istifham banyak. Yang tadi. Udah berapa tadi isim istifham? 5. Hamzah. Aqama Zaidun, apakah telah berdiri Zaid kan? A. Nah. Isim istifham ada berapa tadi? Man, kaifa, aina, mata. Tambah lagi. Kam, untuk nanya berapa? Ya, kam, berapa? Berapa harga mobilmu? Kam. Nah, apa lagi? Masih ada lagi nggak? Kalau hamzah itu huruf istifham. Apa lagi? Udah berapa isim mabni? Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham. Kemudian tambah lagi satu lagi isim syarat. Isim syarat. Isim syarat itu yang ada di matan jarumiyah amil jazam. Selain in, lam, lama, lam amar, la nahi, apa lagi? Lam doa, terus mulai ayu kan? Man, mata, ayu, kaifama, haisuma, izma itu. Nah, itulah isim syarat. Itu isim syarat namanya. Nah, dari selain huruf, selain in, lam, lama, lama, alama, ya kan? In, lam, lama,
alama ya gitu ya. Lamun nahi ya. Lamul amri Lamul amri wa wan nahi. Terus labin nahyi wa du'a. terus In ma mulai dari sesudah in. dari sesudah Kalau in huruf syarat. In huruf syarat. Kalau sesudah in itu semuanya isim syarat. Tinggal ngafalin aja. mulai dari in Ustaz. Selain in, sesudah in. Mulai sesudah in sampai Nah. syarat. Ya. Berarti masuknya Berarti dari kuma. awal Iya, Ma ayu. benar sekali. Masya Allah. Kalau in huruf syarat. berarti dari Sesudahnya isim syarat. Sama seperti tadi, hamdah dan hal isim huruf istifham. Kalau yang kita tulis tadi isim istifham. Ada huruf istifham, ada isim istifham. Huruf istifham ada 2. Selain 2 itu semua isim istifham. Huruf syarat in, ada lagi tambahan. Lau juga huruf syarat. Lau, jikalau. In, jika. Jadi huruf syarat ada 2. In dan lau. lau. In dan lau. Yang selain itu isim syarat. Dia mabni. Nah, Ustaz. itu. Ya. Huruf istifham tadi apa Ustaz? Hamzah dan Hamzah dan hal. hal Ustaz kan? Hal qoma Zaidun. Apakah telah berdiri si Zaid? Hal tulisannya. Hal Ustaz kok. Iya kok. Hal. Ha besar itu. Hal. Hal. Ini tulisannya, hal. Ya kan? Hal. Kalau hamzah nanti pas ketemu satu tulisannya kan? Itu juga hamzah doang. Udah. Apa lagi? Ada berapa isim mabni? Udah 5 Ustaz. Ada 5. Satu lagi. Isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il mabni. Isim fi'il isim yang bermakna fi'il. Contoh, amin. Itu isim fi'il tuh. Waladhdallin. Amin, ya kan? Jadi selalu aminu dia. Nggak ada aminah, nggak ada amini. Amin. Apa arti amin? Perkenankanlah. Dia isim Ustaz, tapi maknanya istajib. Makna fi'il. Kabulkan olehmu ya Allah. Itu namanya isim fi'il amar kan? Nah, isim tapi bermakna fi'il. Banyak nanti isim fi'il. Yang penting tahu dulu satu kan? Sudah cukup satu. Itu isim mabni. Selain isim mabni, semuanya isim mu'rab. Berubah. Isim mufrad, isim mu'rab. Isim tasniyah, isim mu'rab. Nanti besok kita belajar kan? Jamak taksir, isim mu'rab. Jamak muannas salim, isim mu'rab. Jamak mudzakkar salim, mu'rab. Isim mangkus, mu'rab. Isim maksur, mu'rab. Isim yang 5, mu'rab. Pokoknya selain isim mabni, mu'rab semua. Ya kan? Gampang banget. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Nggak boleh panjang-panjang aja. Satu baru cepat dihindar kan. Apa yang pengen ditanyakan? Perlu tasrif. Tasrif udah bisa berapa? Bisa semua wadannya. Atamina. Coba dulu tasrif 1. Daraba yadribu. Bareng-bareng enggak apa-apa. 1 2 3. Daraba yadribu. Daraba yadribu. Daraba yadribu darban wa madraban. Fahuwa wadaka madrubun. Terus idrib la tadrib madrabun madrabun. Oke, nggak apa-apa. Daraba yadribu fathah kasrah. Sekarang fataha yaftahu. Fataha yaftahu fatahan wa maftahan. Fahuwa wadaka. Terus iftah la taftah. Maftahun miftahun. Fatah-fatah kan? Sekarang fatah dhammah. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu dakhlan. Wa madkhalan. Fahuwa dakhilun. Wa zaka madkhulun. Terus amarnya udkhul. La tadkhul. Madkhalun midkhalun. Ini keder tadi hamdah fi'il amar. Hamdah fi'il amar gampang. Tinggal lihat in fi'il mudhari'. Kalau yang suruh, kalau mudhari'nya dhammah in, hamdahnya dhammah. Yang suruh unsur. Yadribu idrib, yaftahu iftah. Mudhari'nya dhammah, hamdah amarnya dhammah. Kalau mudhari'nya fathah dan kasrah, hamdah amarnya kasrah. Dua doang kan?
Itu gampang. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'.